Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa akan terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Tanda-tanda orang yang takut kepada Allah. Saudaraku sekalian yang saya hormati, sebagai orang yang beriman, kita mesti takut terhadap murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi hal-hal yang mengundang murka Allah. Di samping itu, kita juga harus berharap terhadap rahmat dan anugerah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berusaha secara optimal untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang saya muliakan, Allah berfirman yang artinya, maka janganlah kamu takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Kemudian dalam firman yang lain yaitu, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Orang yang benar-benar takut kepada Allah dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini. Di antaranya itu, yang pertama, orang yang takut kepada Allah akan terus berusaha mengosongkan hatinya dari rasa permusuhan, kebohongan, kedengkian, iri hati, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Yang kedua yaitu, orang yang takut kepada Allah akan selalu berusaha menahan lidahnya dari berbohong, menggunjing, menfitnah, atau mengobrol kata-kata yang tidak berguna. Ia akan selalu menfokuskan lidahnya untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan berkata yang benar. Yang ketiga yaitu, orang yang takut kepada Allah tidak akan memasukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam perutnya. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila ada makanan haram yang masuk ke dalam perut anak cucu Adam, maka malaikat yang ada di bumi dan di langit melaknatinya selama suapan makanan itu berada di dalam perutnya, dan kalau ia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Yang keempat, orang yang takut kepada Allah tidak akan menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang diharamkan, tetapi ia akan selalu melihat sesuatu menurut pandangan Islam. Dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak halal untuk dilihatnya. Yang kelima yaitu, orang yang takut kepada Allah tidak akan menggunakan tangannya untuk menerima dan melakukan yang diharamkan, tetapi ia gunakan tangannya untuk meraih dan menggapai hal-hal yang mengandung unsur ketaatan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu, orang yang takut kepada Allah tidak akan menggunakan kedua kakinya melangkah berjalan untuk melakukan kemaksiatan, tapi kedua kakinya selalu ia gunakan untuk berjalan untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala demi mencari keridhaannya. Berjalan untuk melakukan kebaikan, bergaul bersama orang-orang yang alim dan soleh. Yang ketujuh yaitu, orang yang takut kepada Allah selalu memfokuskan segala aktivitas kesolehan dan ketaatannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan merahasiakan di negeri akhirat. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, semoga kedepannya lagi kita bisa menjadi insan-insan yang selalu takut kepada Allah dan mencari ridho Allah, dan semoga kita masuk dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kurang lebihnya.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.